pernahkah teman-teman mengalami merasa dikhianati oleh orang lain? Ya, atau mungkin pacar atau siapa saja deh. Coba bagaimana rasanya? Kayaknya sakit-sakit sampai ke ulu hati ya. Nah, biasanya pasti menyakitkan, bahkan terkadang membahayakan loh keselamatan jiwa. Nah, tapi dari menurut opini pembicara kita kali ini, ada hal yang menarik untuk terhindar dari dikhianati ini. Kata beliau, proses tidak mengkhianati hasil. Menarik ya untuk diketahui. Marilah kita belajar dari dan sambut Bapak Mulyono Subroto. Waktu kami persilakan Pak Mulyono. Ya, selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Mulyono Subroto. Saya asal Surabaya, sekarang tinggal di Kota Kupang. Sebelumnya saya tinggal di Bali selama 13 tahun. Di sana awalnya saya pernah gating, pernah marketing, pernah sales, semuanya saya kerjain. Kemudian tanggal 27 bulan 3 tahun 2007 saya pindah ke Kota Kupang. Kenapa saya pindah ke Kota Kupang? Dulu di Bali itu adalah pengusaha sukses, ternyata bangkrut karena saya tidak punya basic manajemen yang saya miliki. Kemudian saya mulai lagi dari nol di Kota Kupang. Pada tanggal 27 bulan Maret 2007 itu saya sampai di Kupang dengan uang Rp20.000. Nah, di saat itu saya ini tidak tahu hasil apa yang saya bisa dapatkan di Kota Kupang ini. Yang penting saya harus bergerak, maju, berani, dan melangkah. Hasil itu saya tidak tahu apa yang harus saya dapatkan nantinya. Tapi saya pergi ke Kota Kupang dengan uang sisa Rp20.000. Bapak Ibu. Nah, setelah saya di Kupang, saya memiliki ide pertama kali pionir di sini yang mengadakan offline seminar, ya, offline seminar di Kota Kupang adalah saya sendiri. Karena saya memiliki ide. Pada waktu itu saya punya uang Rp20.000, bagaimana caranya? Tetap saya melangkah, walaupun orang lain mungkin tidak bisa percaya saya karena saya kurang uang, tetapi ada beberapa media ini termasuk media Jawa Post Group dan Kompas Group mendukung saya karena saya pertama kali mengadakan seminar di tempat ini. Awalnya apa sih saya ini kok berani seperti itu? Saya memberanikan diri karena saya melihat. Ketika saya melihat, saya pasti harus melakukan. Ketika saya sudah melakukan, saya harus menggapainya. Maka itu saya harus action, dare to action, atau berani aksi. Kalau saya tidak berani aksi, maka saya tidak bisa makan, Bapak Ibu. Saya berpikir terus bagaimana caranya. Dengan uang Rp20.000 ini, saya bisa mengadakan seminar, bisa mengundang pembicara-pembicara besar. Kemudian saya terus beraksi karena saya melihat peluang ide ini ada di Kota Kupang ini. Karena sebelumnya tidak pernah ada seminar offline. Ya, seminar untuk pemerintahan ada. Ketika dia hadir, dia ada uang untuk uang hadir. Tetapi ini bagaimana merubah mindset orang-orang datang ke seminar bayar. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi kesempatan yang saya lakukan itu karena ide saya yang ada. Sehingga di sini saya bisa membuat satu event organizer khusus seminar dan workshop, Bapak Ibu. Kemudian saya terus cari alamat-alamat dari pembicara-pembicara di luar sana untuk saya undang ke sini, walaupun saya dengan modal seperti itu, dan saya harus berani. Di situ saya mulai percaya bahwa ketika kita melihat, kita harus melangkah. Ketika kita melangkah, pasti kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita putuskan untuk kita melangkah, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan share 3 cara bagaimana kita melangkah, bagaimana kita untuk meraih keberhasilan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Keberhasilan itu bukan berarti kita sudah mendapatkan uang banyak, top atau terkaya di Indonesia, tidak. Sukses atau keberhasilan itu adalah, menurut saya, adalah
ketika kita bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan, Bapak Ibu. Itu menurut saya sukses di situ saya lakukan. Kemudian saya beranikan diri untuk membuka seminar terbesar di Kota Kupang ini. Walaupun notabene di Kota Kupang ini untuk membayar 100.000 saja pasti mikir dan ditawar, Bapak Ibu. Nah, itu awalnya saya melakukan seminar itu, saya punya ide, saya melangkah, saya juga menggapainya semua apa yang saya bisa lakukan, Bapak Ibu. Kemudian saya mulai undang beberapa teman, kolega saya juga saya undang ke Kota Kupang dan mereka sangat bahagia karena di sini ini menemui tantangan-tantangan baru. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di kota besar. Bukan apanya, tetapi dulu di sini informasi itu sangat sedikit. Nah, sekarang kan sangat banyak. Ketika kita ada, yang penting ada sinyal internet, semua informasi akan tahu, Bapak Ibu. Nah, waktu itu tahun 2008 saya mulai seminar itu, mungkin sedikit saja yang punya sambungan internet, Bapak Ibu. Nah, saya mulai dari situ, saya selalu terus, kemudian sampai tahun 2019, Bapak Ibu. Saya melakukan terus, di sela-sela itu saya juga beranikan diri, saya menulis buku, walaupun saya ditolak pertama kali oleh semua penerbit, 8 penerbit, padahal saya sudah ajukan kepada 9 penerbit, hanya 1 yang terima, kemudian terbitlah buku saya yang pertama. Kemudian teman-teman saya juga teman-teman saya mengajak saya untuk tulis buku lagi. Terbitlah buku yang kedua dan yang ketiga, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini saya merasakan bahwa hasil saya belum kelihatan. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah ketika saya melihat di situ ada ide saya harus bergerak. Ketika saya bergerak, saya harus menggapainya walaupun hasil itu tidak selalu sama dengan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan saya, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari situ, saya berani beraksi, kemudian saya melihat peluangnya masih ada, kemudian saya menggapainya. Kenapa? Kalau kita sudah melihat ada peluang, kita tidak pernah bergerak, kita seperti orang kedinginan yang hanya mendambakan sesuatu. Ya, direct action and purpose, kita harus jalan, harus semangat, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita tidak mau bergerak, Bapak Ibu, kita akan menjadi patung. Hanya membayangkan, hanya memimpikan, hanya mengimpikan. Tetapi kita tidak pernah bergerak, Bapak Ibu. Sama dengan patung yang hanya terdiam seperti tidak ada nyawa sama sekali, Bapak Ibu. Kemudian ketika saya sudah bergerak, saya harus mencapainya. Ketika kita tidak mau mencapai, tidak mau mengambil kesempatan itu, menyelesaikan semua apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita ambil, maka kita hanya ingin jadi penonton dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dari situ saya terus bergerak, Bapak Ibu. Nah, pada tahun 2020 ini pasti ada pandemi, Bapak Ibu. Kenapa? Kok ada offline itu sekarang sudah jarang, Bapak Ibu. Ketika saya melihat bahwa peluang seminar offline ini semakin turun di kota saya, semakin turun, maka saya punya ide lagi. Idenya apa? Ada seorang teman saya punya uang tetapi tidak bisa mengelola keuangan. Maka saya punya ide adalah, ayo kita bangun, you yang punya uang, saya yang kelola. Saya buatlah distributor kosmetik, Bapak Ibu, sampai ini hari. Jadi ini jalan-jalan ide, ketika jalan ide itu kesempatan tercipta, ketika kesempatan tercipta karena ide, Anda tidak akan pernah berhenti untuk menemukan peluang-peluang baru dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena keberhasilan itu, ide itu akan timbul dari keyakinan, potensi dalam diri kita, tindakan. Nah, maka hasil tidak akan pernah mengkhianati apa yang Anda lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Nah, saya terus melakukannya, Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukannya dengan baik dan terbaik dalam hidup kita. Sehingga saya rasa kita
bisa menggapai sesuatu yang namanya saya sebutkan tadi di awal adalah sukses. Sukses di sini bukan kita sudah menjadi orang yang terkaya di Indonesia, orang nomor berapa terkaya di Indonesia, tetapi melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan, Bapak Ibu. Nah, contohnya saya di Bali dulu punya beberapa properti, punya beberapa kendaraan, punya gudang yang mungkin luasnya 3.000 meter, Bapak Ibu, tetapi setelah itu habis. Karena saya tidak pernah mempunyai keyakinan dan saya tidak memiliki potensi dalam diri saya dan yang tidak mau belajar karena saya tidak memiliki sesuatu yang bernama manajemen keuangan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, jika Anda melihat peluang ide itu ada, carilah ide. Ketika Anda memiliki ide, Anda harus melangkah. Ketika Anda sudah melangkah, Anda harus menyelesaikan. Karena semua itu bisa kita raih dengan apa yang kita lakukan. Sebab hasil adalah akibat dari tindakan kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mari kita bersama dan percaya yakin bahwa ke depan adalah masa depan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Salam perubahan dari saya. Demikian share saya. Dan terima kasih apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.